warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Koran Aceh. Kali ini kita masih akan berbincang tentang masalah dunia pers. Telah hadir di studio Pak Aldin ML, Ketua SMSI Aceh, Ketua Serikat Media Siber Indonesia untuk Aceh. Pak Aldin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari puncak pers nasional 9 Februari yang lalu, Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pers kita sedang tidak baik-baik saja, dan beliau menyatakan akan segera mengusulkan kepada stakeholder kepada Kementerian dan Pers untuk melahirkan Kepres baru tentang pers atau tentang media yang berkelanjutan. Itu bagaimana Pak Aldin menanggapinya itu? Atau apa maksud dari Pak Presiden itu? Mungkin yang dimaksud dengan Kepres ya, Perpres ya, peraturan Presiden ya. Ya memang menggelitik ya apa yang disampaikan oleh Presiden kita Jokowi pada saat memberikan pidato di hari APM, puncak APM Medan. Bagi kami yang sudah lama menggeluti dunia pers, ini ada plus minusnya kira, ya kan? Plusnya dulu kita lihat bahwa memang benar bahwa dunia pers kita itu sedang tidak baik saja, karena dengan perubahan teknologi komunikasi ya, jadi media yang dulu didominasi oleh media utama yang dibilang itu media cetak, televisi. Nah, dalam perkembangannya ternyata dengan kemajuan teknologi hari ini wajah pers itu artinya dari segi masyarakat menerima komunikasi itu sudah beragam ya, dengan online, dengan cybernya, dengan platform-platform lain yang ini menjadi perhatian kita bersama agar media yang berkelanjutan bertanggung jawab itu bisa berkelanjutan, artinya dari segi eksistensi ya, dia bisa berkembang, bisa maju ke depan, dan yang paling penting adalah bahwa fungsi pers itu untuk memberi pencerahan, pendidikan, edukasi, dan hiburan itu tersampaikan dengan kualitas pemberitaan berdasarkan kode etik jurnalistik. Saya kira itu. Yang saya lihat di menjadi kontroversi katakanlah itu kan masalah ada beberapa pasal dalam draft yang diusul bersama itu, terutama masalah bahwa media harus disertifikasi. Nah ini kan masih perdebatan, masih terjadi. Cuma bagaimana sekarang itu? Memang di antara konstituen Dewan Pers pada saat pembahasan ini kepada Dewan Pers untuk diserahkan draft ini kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, terjadi perdebatan yang awal. Di satu sisi kita SMFC yang jumlah anggotanya itu terbanyak secara nasional merasa keberatan karena yang disampaikan itu verifikasi faktual, kemudian medianya harus bertanggung jawab, tanggung jawab utamanya. Ya, di satu sisi menarik, tapi itu mungkin sangat berat ya. Makanya perlu ada upaya untuk pelonggaran dalam Perpres ini. Terakhir kan begini, adalah berdasarkan Undang-Undang Pokok Pers, tugas-tugas Dewan Pers. Dan itu kan sudah dijelaskan hari ini oleh salah seorang anggota Dewan Pers ya, tentang pendataan dan kewajiban mendaftar bagi pers. Itu bagaimana sebenarnya? Yang belakangan ini muncul adalah bahwa Dewan Pers itu yang kita pahami selama ini adalah kita media diwajibkan untuk mendaftar untuk memverifikasi perusahaan kita
baik diawali dengan verifikasi administrasi dan faktual. Tapi dalam perkembangannya bahwa ternyata tanggung jawab Dewan Pers itu tidak terlalu jauh, hanya mendata perusahaan-perusahaan pers yang ada secara nasional untuk dikasih ring ya, ranking-ranking dan sebagainya itu. Dan mereka sifatnya itu mendata. Tapi bagi kami bahwa pendaftaran atau pendataan ya itu memang dua hal yang berbeda ya. Yang satu kalau kita mendaftar itu kan ada kewajiban, ya kan diwajibkan mendaftar ada kewajiban. Tapi ini mendata. Nah, jadi persoalan adalah bahwa hari ini yang ada perkembangan komunikasi, teknologi komunikasi yang sangat masif. Jadi memang kita sulit lagi untuk mengontrol ya, apalagi Dewan Pers. Kita tahu bahwa personal dari Dewan Pers itu kan tidak banyak. Jadi jumlahnya mungkin tidak sampai 100 ya. Untuk mendaftar atau untuk berkewajiban untuk mendaftarkan bagi perusahaan pers itu secara nasional ini enggak, saya kira mereka tidak punya sumber daya begitu ya kan, apalagi sampai sekarang aja ada 60.000 media online ya. Itu sangat luar biasa jumlahnya. Walaupun perpres ini seperti Pak Jokowi bilang akan segera keluar, ini apa harapan Pak Aldin tentang macam mana supaya media ke depan ini jauh lebih baik lah, lebih bertanggung jawab atau lebih dilaksanakan secara benar-benar menurut pokok pers, juga dilaksanakan berdasarkan kode etik jurnalistik. Apa harapan Pak Aldin? Ya, kita berharap dengan munculnya Perpres yang sekarang sedang digodok di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, kita dari kalangan dunia pers berharap bahwa Perpres ini tidak mematikan perusahaan-perusahaan pers kecil, karena di situ negara dalam hal ini punya tanggung jawab moral, berkewajiban untuk melakukan pembinaan. Nah, kalau di Perpres nanti itu sangat menyulitkan, saya kira yang bakal hidup nanti ke depan pers secara nasional ini adalah pers-pers yang dikuasai oleh para pemodal. Ya, hari ini kita bilang bahwa para oligark ya. Dan ini sebenarnya tidak sehat juga dalam masyarakat memperoleh informasi, karena kita tahu bahwa dengan kapital yang besar, para pemodal yang memiliki pers itu juga dia bisa mereduksi. Karena informasi, salah satu fungsi pers itu adalah membentuk opini publik. Ya. Jadi kalau opini ini ada dibentuk oleh media-media besar seperti yang Pak sebutkan oleh kaki ini, kan cukup berbahaya. Saya kira kita masyarakat kita tersandra, ya kan, dari segi penerima informasi ya, tidak secara utuh ya. Karena itu memang dibutuhkan keseimbangan. Keseimbangan itu adalah media-media yang juga dia punya rasa tanggung jawab. Yang penting kan gini sebenarnya, media-media kecil tapi dalam melaksanakan tugasnya dia tidak lari dari koridor undang-undang pers, ya kan, KIJ, ya kan. Jadi saya kira kalau itu kita dipatuhi, saya kira ini menjadi harapan kita ya, menjadi harapan supaya pers yang mulai berkembang tumbuh, ya kan, mereka bisa hidup di alam demokrasi hari ini. Tapi kalau perpresnya itu terlalu memberatkan oleh media-media yang bertumbuh, ya saya kira sampai kapanpun nggak akan lahir media alternatif. Makanya ini perlu para pengambil kebijakan secara nasional nanti menawarkan, kan sudah ditawarkan ini oleh CPC dan para
media nasional lainnya kan, untuk supaya poin-poin dari Perpres itu mengakomodir mengakomodir harapan dari media menengah ke bawah, saya kira. Karena terus terang saja bahwa yang menghidupkan perekonomian Indonesia juga dari UMKM. Dan hari ini kita tahu bahwa media-media yang bertumbuh ini juga sebenarnya mereka seperti juga UMKM yang perlu dibina, bukan dibinasakan. Pak Alin sebagai wartawan senior di Banda Aceh, karena Bapak juga sudah pernah menjadi pengurus inti PWI Bayi Bendahara atau sekretaris PWI Aceh beberapa periode, mungkin Bapak bisa melihat bagaimana hubungan dengan mitra kerja atau dengan mitra dengan pemerintah, baik eksekutif atau legislatif. Itu apa yang menjadi harapan dan kendala-kendalanya ke depan ini? Saya melihat bahwa hubungan mitra kita antara eksekutif, legislatif dan PS, saya melihat juga mengalami pasang surut ya. Jadi kita berharap juga dari pihak eksekutif dan legislatif bisa berkolaborasi ya. Karena untuk berkolaborasi sama-sama kita membangun Aceh, ya kan? Kita mengambil dari sisi dari sisi pembangunan informasi kepada masyarakat, informasi yang tentunya berguna dan positif untuk menggerakkan masyarakat membangun daerahnya. Tapi memang dalam setiap era itu perjalanan itu selalu menghadapi kerikil-kerikil ya gitu ya. Makanya ya kita berharap ada mitra yang lebih strategis ya. Artinya bukan berarti mitra itu kita lantas kemudian tidak melakukan kritisi, mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat misalnya. Bukan itu maksudnya. Kita bermitra untuk membangun Aceh, masa depan Aceh yang lebih baik, bermartabat, dan kita bagian dari sejarah itu. Pak Alin, ini kan tahun 2024 bakal ada akan ada pemilu. Biasanya menjelang ini disebut dengan tahun-tahun politik. Biasanya banyak baik partai politik ataupun caleg itu kan menggunakan media untuk melakukan kampanye. Itu apa yang menjadi tracing media atau apa sebagai wartawan senior himbauan pada media ini dalam melakukan kampanye politik supaya juga kondusivitas atau kondisi politik di Aceh lebih sejuk, ya kan, nyaman. Bagi kita media harus utama ya. Kita memang harus mengedepankan isu-isu yang menarik ya. Isu-isu menarik. Misalnya tahun politik ini kan kita akan ada pergantian, misalnya katakanlah gubernur ya, bupati, wali kota, begitu juga legislatif ya, baik kabupaten kota dan provinsi. Media berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat pemilih agar mereka punya pandangan kepada para calon, siapa yang nanti yang akan mereka pilih. Jadi kita memberikan referensi kepada masyarakat bahwa misalnya tokoh A, tokoh B, tokoh C, mereka modelnya seperti ini. Jadi kita harus secara utuh ya, menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat punya referensi. Siapa kira-kira pimpinan yang akan mereka pilih pada saat nanti berada di bilik suara, agar nanti masyarakat tidak rugi di motor ke depan. Jadi selama ini
kita tahu bahwa fungsi-fungsi pers sebenarnya itu belum begitu dilakukan oleh media yang ada di era. Kan setelah reformasi ini kan banyak bermunculan organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers, ya. Kemudian ada apa namanya PWI, ada SMSI, ada AJI, ada IJTI, ada juga AMSI, ya. Jadi SMSI ini apa dan bagaimana kiprahnya, kemudian apa sasarannya, juga bagaimana perkembangannya, dan seberapa banyak jumlah anggotanya hari ini. Mungkin terakhir Pak, kan setelah reformasi ini kan banyak bermunculan organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers, ya. Kemudian ada apa namanya PWI, ada SMSI, ada AJI, ada IJTI, ada juga AMSI, ya. Jadi SMSI ini apa dan bagaimana kiprahnya, kemudian apa sasarannya, juga bagaimana perkembangannya, dan seberapa banyak jumlah anggotanya hari ini. Ya. SMSI itu Serikat Media Center Indonesia. Dia dilahirkan oleh lahirnya pengurus PWI setanah air. Persisnya itu di 7 Maret. 7 Maret itu nanti kita akan ulang tahunnya ke-6 ya, yang akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi ini menarik ya Bang. SMSI ini sebuah organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi anggotanya kalau secara nasional ini luar biasa, terbanyak dibanding ya dengan organisasi atau asosiasi perusahaan yang lain. Kita secara nasional saja di atas 2.000 ya, 2.000 anggota SMSI secara nasional. Nah, sementara kalau kita di Aceh jumlahnya hampir 50 sampai setiap bergabung kita. Jadi organisasi perusahaan pers ini yang di bawah SMSI kita boleh kita anggap bahwa ini semacam juga UMKM, ya. Tapi mereka berkewajiban memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat. Karena itu para anggota SMSI minimal itu pimpinan redaksi itu dia harus UKW utama penonjolnya. Jadi dengan seperti itu dia sudah bisa memilah apakah berita ini layak untuk ditayangkan, apakah berita ini ada kaitan dengan apa yang akan dihadapi kemudian, ada menimbulkan dakwaan dan sebagainya. Maka itu kita perlukan, dan kita juga dari perusahaan, dari organisasi ini selalu kita memberikan arahan ya, memberikan pembinaan dan sebagainya agar kita tetap menjalankan fungsi-fungsi pers secara benar. Demikian dialog singkat ini, semoga bermanfaat. Dan Pak Aldi Dente, wartawan senior di Banda Aceh yang sudah cukup lama berkiprah di dunia jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.